Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentu saja kabar kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar agama. Kita akan belajar dari pelajaran 10. Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah berani mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, belajar di sekolah dan di rumah, mengikuti sekolah minggu atau PIA, dan membantu teman atau orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Dan menghargai dan menghormati manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, atau adat istiadat. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita ambil sikap kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Hari ini kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus di Bait Allah sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi, maka ia wajib hidup sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakatnya. Kebiasaan orang Yahudi yaitu setiap anak laki-laki yang berusia 8 hari wajib dipersembahkan kepada Allah. Sebagai tanda persembahan mereka kepada Allah, mereka membawa sepasang burung merpati atau burung tekukur. Pada waktu dipersembahkan kepada Allah, Yesus disambut oleh Simeon dan Hana, 2 orang saleh di hadapan Allah. Mereka selalu berdoa di Bait Allah di Yerusalem. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat.
Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Sekarang, dari kisah tadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria setelah Yesus berusia 8 hari? Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan pada usia 8 hari. 2. Untuk apa Yesus dibawa ke rumah Tuhan? Yesus dibawa ke rumah Tuhan untuk melaksanakan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat Musa. 3. Siapa yang menerima Yesus di rumah Tuhan? Simeon dan Hana menerima dan menyambut kedatangan Yesus di rumah Tuhan. 4. Apa yang dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria di rumah Tuhan? Yang dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria di rumah Tuhan adalah burung merpati atau burung tekukur. Nomor 5. Apa yang dikatakan Simeon? Yang dikatakan oleh Simeon adalah, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain
dan menjadi kemuliaan umatmu Israel. 6. Siapakah nabi perempuan yang ada di bait Allah? Nabi perempuan yang ada di bait Allah adalah Hana. 7. Bagaimana perasaannya ketika melihat Yesus? Mereka bergembira karena bisa bertemu Yesus, Sang Juru Selamat. Anak-anak, untuk direnungkan, rajinkah aku mempersembahkan diri kepada Tuhan? Untuk selalu kita ingat, Yesus dipersembahkan di bait Allah pada usia 8 hari. Tugas hari ini membuat doa persembahan diri atau keluarga kepada Yesus. Kerjakan di buku nomor 1. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Ambil sikap doa yang baik. Mari berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Semoga apa yang kami dapat hari ini berguna bagi kami dalam membangun diri kami. Sadarkanlah diri kami agar kami selalu mempersembahkan diri kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.